Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ta'lamukan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka di pagi yang penuh barokah ini, itu di rumah Ibu Dewi dan keluarga dalam acara akikah. Mudah-mudahan Sahibul Bait beserta keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya hingga yaumil akhir. Baik para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka acara taklim kita ini dengan membaca doa thalabul ilmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita yakni Eka, mengambil surah Luqman dengan ayat 12 sampai 18. Kepada saudara Eka, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam. 12 sampai 14. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Aku mohon lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara Eka. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, wal akhwat, rahimahumullah, mari kita dengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Naibul Imam. Kita doakan Naibul Imam selalu dalam naungan Allah Ta'ala. Kepada Naibul Imam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan lain sebagainya. Terlebih khusus kepada Ibu Dewi dan keluarga besar, dan juga Pak Lolo, Pak Lolonya. Oh, Pak Lolo beserta istri yang hari ini bergembira dapatkan seorang zuriat, ya. Anak berapa ya? Anak kedua. Alhamdulillah, anak yang kedua yang tadi saya tanyakan sampai namanya Abdul Rasid. Waduh, Abdul Rasid. ganti. Abdul Rasid pun ada juga. Sesuai dengan namanya, ya, menjadi anak yang soleh, yang senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu beserta istri dan juga orang tua. Nah, kan 5 cucu tuh suci. Mudah-mudahan dengan hadirnya tambah cucu, mudah-mudahan tambah keberkahan dari Allah. Memang ini satu karunia Allah. Ya, satu karunia Allah. Ada orang yang sudah bertahun-tahun pengen anak, nah, tidak dapat. Nah, ada juga yang nak berhenti, nah, sana nambah dapat terus. Nah, mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan buat kita. Jadi sekali hari ini kita bersukacita hadir di sini, ya, dalam acara akikah anaknya Pak Lulu beserta istri. Mudah-mudahan selagi kita doakan anaknya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah, yang bisa mendoakan orang tuanya dan bisa membanggakan buat keluarganya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan umatnya, dan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah, hari ini di hari yang penuh sukacita ini, tentu kita sama-sama juga merasakan kegembiraan yang sama. Walaupun tadi Pak Lolo yang dapat anak, tapi kita juga merasakan kegembiraan. Kenapa?
tambah lagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu bagaimana nanti anak ini bisa dididik sehingga bisa meneruskan, menghidupkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang menghidupkan sunnah di akhir zaman ibarat menggenggam bara api, berat. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya anak Pak Lolo ini dia bisa menghidupkan sunnah. Nah, bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi nanti. Nah, seperti itu. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Nah, maka kita juga hadir di sini selain tadi menyaksikan turut bersukacita sekaligus mendoakan keluarganya. Nah, mendoakan keluarganya, mendoakan Pak Lolo dan istri supaya apa? Diberikan kemampuan oleh Allah bisa mendidik anaknya. Nah, kenapa? Mendidik anak juga bukan hal yang mudah kalau bukan karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Nah, banyak orang yang bercerita, aduh anak saya begini, anak saya begitu. Nah, sekali lagi, kalau bukan karena rahmat Allah. Padahal kita selalu berdoa pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, coba misalnya Pak Lolo punya anak 2. Nah, waktu sholat maghrib, anaknya entah kemana. Nah, kira-kira jadi orang tua cemas nggak? Itu cemas. Anak saya kemana? Sholat tidak. Nah, jangan waktunya sholat, dia malah main. Nah, kan jadi orang tua jadi beban. Nah, gitu. Kenapa? Tanggung jawab orang tua. Nanti orang tua dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Nah, jadi Pak Lolo setelah hari ini mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah beserta keluarga, bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, mohon terus pada Allah. Nah, hari ini dikekahkan. Nah, mudah-mudahan dengan kekahnya ini menjadikan anaknya tadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, dilembutkan hatinya, diberi petunjuk oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai juga rasa syukurnya kepada Allah setelah diberi seorang zuriyah, setelah diberi seorang anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah, dalam kesempatan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, buat kita semuanya, bahwa dulu juga kita sama. Kita dulu semua adalah bayi. Bang Lonai. Nah, Bang Lonai ingat tak dulu pernah jadi bayi? Tapi Bang Lonai kan kira-kira sadar kan? Oh, dulu Bang Lonai juga pernah jadi bayi. Sadar kan? Kemudian apa? Bang Lonai jadi bayi. Waktu Bang Lonai lahir, Bang Lonai bisa apa? Nangis. Nggak bisa nangis. Nah, nggak bisa apa-apa. Nah, kan? Nah, sekarang apa? Kemudian tumbuh besar, bisa merangkak, bisa berjalan. Sekarang bisa bawa motor. Dia bisa kesana kemari. Nah, apa maksud Allah jadikan semua itu? Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dulu kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kalau di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu semua, kita semua ini dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nah, hari ini kita yang sudah sebesar ini, sudah setua ini, apakah kita lupa bahwa kita dulu nggak tahu apa-apa? Allah berikan semua pendengaran, penglihatan dan hati, seharusnya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah.
Jangan sampai justru setelah besar seperti ini kita jadi orang yang membangkang, orang yang sombong di hadapan Allah, sombong dengan manusia. Dulu kita lahir, ya, di apa? Istilah bahasanya, dijantek sama orang, bisa melawan tak? Nah. Nah, kenapa justru hari ini kita mau sombong dengan orang lain, mau sombong dengan manusia? Apa yang mau kita sombongkan? Kan tidak ada. Nah, seharusnya Pak, kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin kita besar seperti ini, diberikan karunia oleh Allah, seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Ibadahnya dijaga, sholatnya tidak pernah tinggal. Kenapa? Ingat dulu saya lahir tidak tahu apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa, kalau gitu saya harus bersyukur. Sebagai rasa syukurnya Pak, dijaga sholatnya, karena sholat itu perintah Allah. Nah, jadi orang yang bersyukur pada Allah, dia jaga sholatnya. Oh, saya dulu suka meninggalkan sholat, ingat pada Allah, ya Allah, nanti saja. Dulunya diciptakan Allah, tidak tahu apa-apa, dan nanti juga akan kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, maka kita taubat pada Allah. Nah, jadi dengan lahirnya seorang anak di dunia ini juga, sekaligus mengingatkan kepada kita semua, agar apa, kita bersyukur kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Sampai sedang sholatnya dijaga, ucapan yang baik dengan orang lain semakin baik, dengan orang tua diberi nasihat, apa oh ini orang tua saya. Nanti ada saatnya kita jadi orang tua. Kalau dulu Bang Lolo jadi anak, sekarang Bang Lolo jadi orang tua. Gimana rasanya berat jadi orang tua? Rasanya nggak berat jadi orang tua? Bang, beras habis. Bang, sian duit. Bang, pulsa habis. Nah sekarang kan voucher listrik gitu. Nah, bang, voucher habis. Mikir sekarang kita jadi orang tua. Kalau dulu kita tahunya mak duit, pak duit, senang-senang, hura-hura sana sini. Nah, ada saatnya kita nanti jadi orang tua. Maka biasa orang tua katakan, ya apa? Dengarkan, nah kalau nyesal, kan itu. Nah, makanya orang tua memberi nasihat kepada anak itu karena apa? Rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ada apa? Anak selamat. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana kita ini sikap kita sebagai anak, ya, untuk apa? Untuk mentaati orang tua kita. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih punya orang tua, maka bersungguh-sungguhlah doakan orang tuanya. Setiap habis sholat atau ada kesempatan waktu-waktu yang ijabah, maka gunakan untuk memperbanyak doa untuk orang tuanya. Sehebat apapun Pak Lolo hari ini tidak bisa membahas kebaikan orang tuanya. Sehebat apapun Pak Lolo, Pak tinggi gimana pun jabatannya, pangkatnya, tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita sebagai anak, maka perbanyak doa untuk orang tua kita. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami, ya Allah. Beri petunjuk orang tua kami, ya Allah. Selamatkan orang tua kami, ya Allah. Masukkan ke dalam surga orang tua kami, ya Allah. Bimbing orang tua kami, ya Allah. Itu yang terus harusnya kita doa untuk orang tua kita. Maka tidak ada rasa kesombongan dalam diri kita. Atau diberi nasihat sama orang tua melawan. Tidak suka dinasihati orang tua, kabur dari rumah. Bukan cara orang Islam seperti itu. Ya. Nah, maka tadi hari ini dengan lahirnya seorang anak mengingatkan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk bersyukur pada Allah, untuk semakin takut pada Allah, semakin sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Kenapa? Kita semua akan kembali kepada Allah. Hari ini lahir, ada saatnya juga kembali pada Allah. Semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ini datangnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kita juga dulu tidak tahu apa-apa dan sekarang yang sudah setua ini, sebesar ini, bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang berikutnya, bagaimana kita bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Setiap kita punya tanggung jawab. Kalau hari ini Pak Lolo
bergembira dapat zuriat. Maka kita pun juga bersyukur pada Allah. Kita juga sudah punya anak, bahkan mungkin sudah ada yang punya cucu. Nah, bagaimana kita sekarang ini mohon kepada Allah agar tanggung jawab kita ini sebagai orang tua diberikan kekuatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita berusaha memberi makan dan minum kepada anak dan istri kita dengan rezeki yang halal. Sebab setiap makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak istri kita itu menjadi apa? Menjadi keberkahan buat anak dan istri kita. Kalau anak istri kita beri makan dari yang tidak halal, nah, tidak mustahil apa? Nanti anak dan istri kita jadi bandel, menentang Allah, tidak mau ibadah pada Allah. Kenapa? Diberi dari makanan yang sumbernya yang haram. Jadi kalau kita lihat misalnya anak kita bandel, nakal, mungkin salahnya kita sebagai orang tua. Makanan yang kita berikan tidak jelas. Nah, maka kita berusaha, ya, kita sebagai orang tua, Pak Lolo sebagai orang tua hari ini dapat tambahan tanggung jawab. Suka hari ini. Nah, dengan kegembiraannya itu mohon pada Allah, ya Allah, saya dapat tambahan zuriat. Maka berilah kami rezeki yang halal ya Allah untuk memberi nafkah pada anak dan istri kami. Berdoa Pak Lolo pada Allah dengan kesempatan seperti ini. Di hari akikahnya ini berdoalah pada Allah. Dan kita yang hadir turut mendoakan supaya Pak Lolo diberi rezeki yang berkah, diberi sumber rezeki yang halal. Nah, diberi nikmat yang banyak. Dan insya Allah kita yang mendoakan kan, malaikat mengaminkan juga buat kita. Kita juga ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita makan dan minum dari yang halal, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah kita sama-sama mohon pada Allah agar Allah berikan keberkahan kepada kita. Mencari rezeki hari ini bukan hal yang mudah. Nah, kata orang yang sulit pun, yang haram pun sulit. Nah, pengen halal itu. Nah, kan itu. Maka kita mohon pada Allah, yakin kalau tadi kita sungguh-sungguh ibadah pada Allah, janji Allah, barang siapa yang takwa pada Allah, maka Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah, macam hari ini kita kan tiba-tiba dapat telepon ada undangan makan, rezeki dari Allah semua. Nah, Pak Lolo kan dapat rezeki motong kambing 2 ekornya 3 ekor 2 ekor, masya Allah. Nah, jadi sama-sama ini jadi nasihat buat kita semuanya. Nah, mobil khusus pada Pak Lolo beserta istri, nah mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, ya, dengan tanggung jawabnya. Hari ini baru 2, mungkin nanti 2 tahun kemudian tambah lagi 1. Amin. Apa jadi 3, 4, kalau tidak jangan cuma 2. Nah, mumpung masih muda banyakin anak. Kalau 10 kan berarti kita 10 kali akikah undangan. Nah, mungkin sering. Belum lagi yang lain-lain kan, kalau gantian tempat Bang Aliandi nambah lagi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu situ semuanya nambah kan jadi perbaikan gizi semua. Nah, tiap bulan ada yang makan kambing kan sehat-sehat. Jadi kita semakin semangat ibadah pada Allah. Kan sehat nih Pak, insyaallah. Masjid tambah makmur. Karena apa? Anak-anaknya anak soleh dan soleha. Jadi mau dia ke masjid. Nah, jadi bagaimana kita sama-sama mohon pada Allah. Kenapa? Kita juga nanti punya tanggung jawab yang sama. Pak Lolo punya tanggung jawab yang berat. Kalau mungkin Pak Lolo masih anaknya baru lahir, paling keperluannya apa? Kan dia masih beli susu kotak dan perlu masih. Nah kan, udah ada stok. Nah, nak beli apa lagi? Nak beli baju baru. Pampesnya kan? Pampesnya jarang lah, ada perlu masih. Nah, artinya masih belum banyak keperluan. Tapi begitu anak semakin besar, keperluannya semakin banyak. Nah, kita sekolah, biaya sekolah. Nanti kalau udah makin tinggi pendidikannya, makin banyak biayanya. Nah, dari sekarang lah ngadu pada Allah.
Nah, dengan kepada Allah supaya diberi rezeki yang banyak, yang berkah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dunia selanjutnya bagaimana tadi kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, pendidikan dimulai dari keluarga. Pertama, paling tidak Pak Lolo sama istri. Ya, Pak Lolo di rumah jangan lupa baca Al-Quran. Kan gitu. Nah, kalau bapaknya sering baca Al-Quran, insya Allah juga nanti anak-anaknya lembut hatinya. Tapi bapaknya di rumah main gaple, anaknya pun main gaple. Nah, jadi kita berusaha. Mulai dari kita sebagai orang tua. Kita ini adalah tarbiyah di rumah tangga kita masing-masing. Ya, bukan kita yang nyuruh Pak Lolo ngaji, bukan. Tapi kita semuanya, jadi nasihat buat kita semua. Kita sebagai orang tua, kita mulai dari diri kita. Nah, gitu. Sampai tadi Pak, apa namanya? Lonai. Nah, Pak Lonai misalnya. Nah, di rumah mulai lah. Kalau misalnya pengen cari istri, nah berdoa pada Allah, ya Allah berilah aku istri yang soleha. Nah, mulai dari diri sendiri, kan itu. Artinya apa? Jaga diri sendiri, sholatnya jangan tinggal. Pengen dapat istri yang soleha, tapi lakinya dan sholat. Gimana dapat istri yang soleha? Kalau lakinya pergi kerja, bininya bersolat di rumah, tak pergi kemana? Beban nggak kira-kira? Beban. Nah, maka mulai dari diri kita. Kenapa? Keluarga kan cerminan dari diri kita. Kalau kita sholat, insya Allah istri kita juga sholat. Kalau kita baik, insya Allah istri kita juga baik. Nah, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan istri. Nah, maka berilah pendidikan kepada anak-anak kita. Mulainya dari kita, mulai dari rumah tangga kita. Nah gitu, Pak Lolo pulang dari masjid, masuk ke rumah, beri salam. Itu satu pendidikan. Membiasakan beri salam masuk ke rumah. Ya, nanti begitu juga anak-anak kita. Begitu dia masuk rumah, dia beri salam dulu. Kenapa? Orang tuanya terbiasa memberi salam. Bukan mudah. Ya, memberi salam itu kan sepele. Cuma sekedar mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau tidak dibiasakan juga susah. Nah gitu. Coba kita lihatlah masing-masing di sekeliling kita misalnya. Ada nggak misalnya anaknya begitu masuk rumah selalu beri salam? Nah, kan belum tentu bisa. Nah, misalnya sholat, waktu azan berkumandang. Kalau bapaknya ada di rumah, waktu sholat bapaknya segera ke masjid, insya Allah juga anaknya akan ikut. Nah, tapi kalau bapaknya udah azan, sholat salam ya masa bilang sampai yang lain yang enggak salam ini, salam sampai ini mesti. Nah, titip salam nih dengan yang di masjid. Nah, tadi lagi. Nah, jangan sampai nanti ya ada saatnya apa? Tadi kita disuruh sholat ke masjid tidak mau, tiba-tiba suatu hari kita paling awal pergi ke masjid. Nah, berada di saf pertama di depan imam lagi. Nah, ternyata sudah dibungkus kain kapan. Imam pun dilangkahi. Nah, imam kan harusnya paling depan, dia masih di depan imam lagi. Ternyata apa? Sudah jadi mayat. Nah, jangan nunggu seperti itu baru kita mau ingat. Nanti istri baru nah, begitu juga suami baru nak sayang sama istrinya. Nah, dari sekarang lah maka berilah pendidikan pada anak-anak kita mulai dari rumah tangga kita tadi, mulai dari ucapan kita suami istri di rumah, usahakan ucapannya yang baik. Nah, Bang Lolo misalnya negur sama istrinya, kalaupun sekalipun istrinya mungkin salah, nah usaha bentak-bentak istri kan didengar sama anak. Nah, nanti anak pun terbiasa mengumpat bicara yang kasar. Nah, kalau masih pengantin baru sih itu kok, nah walaupun jalan situ berlubang-lubang tersandung bini, nah, tetap salah jalan yang disalahkan. Kan ya, coba kalau udah punya anak tua, nah matimu mana? Udah tahu matinya di situ, masih nanya matimu di mana? Nah, jadi mulailah dari kita sebagai dari keluarga. Ucapan jangan sampai tadi orang tua, ibu, apalagi atau bapaknya mengucapkan kepada anak dengan ucapan yang jelek. Nah, disuruh anak misalnya, nyuruh anak,
Tidak didengarkan, nyaman gak kita ucapan kata-kata yang tidak baik. Nah, kita sumpah secara anak-anak kita. Jadi seperti itu. Kenapa? Ucapan orang tua jadi doa. Nah, kalaupun misalnya kita lihat anak kita yang kayak susahnya, nah, panggillah dengan sebutan-sebutan yang baik. Nah, mudah-mudahan tuh abang jadi anak yang soleh, mudah-mudahan tuh abang jadi orang kaya, gitu, apa atau apa. Nah, ini satu pengalaman kami yang pernah kami temui dan itu sering ya waktu kami di Palestina. Jadi kami bertamu, ini sering kami sampaikan, jadi nasihat buat kita. Waktu kami bertamu itu disuguhkan teh. Ternyata gelasnya kurang. Kami berapa gelasnya kurang. Apa yang dilakukan bapaknya? Nama anaknya itu Usman. Ya. Usman itu salah satu petinggi, ya, itu petinggi tentara di sana. Pangkatnya tinggi lah. Nah, bapaknya biasa aja. Nah, Usman ambilkan gelas ke bapak. Nah, diambilkan gelas. Gitu dikasihkan gelasnya ke bapaknya. Apa kata anak? Kata bapaknya, semoga Allah meridhoinya. Pernahkah kita dengarkan ucapan seperti itu dari lisan orang tua kepada anak? Pernah tidak kita dengarkan kita di sini? Nah, paling tidak kita di sini ucapkan jazakallah, semoga Allah membalas kebaikanmu. Maka mari kita biasakan. Nah, saya biasa seperti itu. Saya juga praktekkan sendiri. Karena saya suruh anak itu kan ambilkan sengaja kalau lagi makan. Nah, Dedek ambilkan ayah minum. Nah, bisa minum, jazakallah, mudah-mudahan jadi anak soleha. Nah, membiasakannya bukan hal yang mudah, tapi harus kita coba, harus kita lakukan. Nah, mulailah dari rumah tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dan saya sering kami temui hal seperti itu. Nah, jadi ucapan orang tuanya semoga Allah meridhoinya. Nah, masya Allah. Nah, ada misalnya gini kan, nah, Bang Lolo misalnya, ada anaknya yang pertama umur berapa? Nggak tahu, nggak bisa disuruh-suruh. Hah? Emaknya lah, suruh emaknya lah. Kita ini disuruh, bilang kan misalnya ambil. Nah, jadi, mudah-mudahan jadi apa? Istri yang solehah. Allah meridhoimu atau apa saja. Nyambung lagi. Kita biasa. Kan itu, hanya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Nah, ini kan kita mulai dari rumah tangga kita. Nah, kalau kita tidak mampu lainnya, kalau cuma nanti kita di rumah ada tiba-tiba di dapur kedengaran ada piring jatuh, bang pecah, ternyata anak kita jatuhkan piring, lalu yang keluar apa? Bukan innalillah, tetapi yang keluar adalah kebun binatang. Gimana? Lalu anak kita disamakan dengan kebun binatang. Jadilah seperti itu. Mau anak kita jadi kebun binatang? Tentu tidak. Nah, gitu. Maka mulailah dari rumah kita. Maka berilah pendidikan kepada anak-anak kita. Dan selagi kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, jangankan yang banyak, satu pun berat kita didik. Jangankan yang banyak 4, 5, satu pun berat. Nah, gitu. Kita suruh sholat, namun sholat malah melawan, malah pergi GPS main. Jangan pusing gitu sebagai orang tua. Beban jadi orang tua. Nah, sekolah di situ masih sepi. Tidak ada kami lihat, ada GPS, tidak ada sodok-sodok seduksian. Nah, gitu. Coba kalau di kota-kota, ya kan? Nah, maksudnya, mulailah dari sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan lahirnya anaknya Bang Lulu menjadi nasihat juga buat kita semuanya. Wabil khusus kepada Bang Lulu dan keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita semua pun yang mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang sudah kami sampaikan. Udah jam 10 kan, jadinya jam 10 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa silaturahim lagi dan kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah penyampaian yang disampaikan oleh Saiful Imam tadi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengambil iktibar apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita semua.
Baik, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Ada pertanyaan? Ditanya belakang. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang memudahkan kita menuju surganya Allah. Amin. Baik. Mari kita tutup acara taklim kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan bukan kuih dulu. Gaget.